Pukul 8 waktu Indonesia Barat di Palembang menyapa untuk edisi hari ini pendengar Selasa 9 Desember 2025. Kita akan ada di dialog di Cegah Inflasi Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah ini menggelar pasar murah ya. Bersama analisis perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang Bapak Muhammad Al-Fajri, dan nanti juga terhubung melalui via Zoom juga bersama pengamat ekonomi dari UIN Raden Patah Palembang ada Bapak M. Fikri Hijami MSC. Dan untuk Anda yang bergabung nanti silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790 ya. Sambil menanti bergabung bersama kedua narasumber kita untuk pagi hari ini, dan ini menjelang harga pangan ini naik ya, merangkak naik di jelang tengah bencana dan jelang Natal juga. Jadi harga sejumlah pangan pokok dan ini mulai merangkak naik di tengah tanggap darurat bencana ekologis di Sumatera dan menjelang Natal. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional menerapkan 4 strategi stabilisasi pasokan serta harga pangan secara khusus dan terfokus. Kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama kedua narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada pengamat ekonomi dari UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak M. Fikri. Selamat pagi Pak Fikri. Pagi Mbak, Sehat kabarnya Pak Fikri untuk pagi hari ini Pak Fikri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dan selain pengamat ekonomi Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang, kita juga sudah terhubung melalui YouTube, melalui Zoom ya, bersama analisis perdagangan Ali Muda dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Bapak Muhammad Al-Fajri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Al-Fajri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, sehat kabarnya Pak Fajri untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan untuk Anda yang bergabung nanti bersama kedua narasumber kita bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Sebelum kita ke Pak Fikri selaku pengamat ekonomi, kita beralih dulu ke analisis perdagangan Ali Muda dari Dinas Perdagangan Kota Palembang. Pak Fajri, kalau strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang ini tentunya untuk mencegah inflasi selama menjelang Natal dan Tahun Baru, mungkin apa yang dilakukan dari Dinas Perdagangan Kota Palembang? Oke, selamat pagi Mbak ya. Selamat pagi pemirsa RRI juga dimanapun berada. Kalau untuk upaya ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan di Kota Palembang itu pertama menghadapi Natal dan Tahun Baru dan proses pengendalian inflasi. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Palembang yang pertama terus melakukan pemantauan harga. Jadi kalau Dinas Perdagangan Kota Palembang ini rutin setiap hari memantau perkembangan harga di 5 pasar di Kota Palembang, yaitu pasar KM5, pasar Lemabang, pasar 16 Ilir, pasar Soak Bato, dan pasar 10 Ulu. Itu kita ambil sampel di 5 pasar dari ada 22 pasar milik pemerintah Kota Palembang yang ada di Kota Palembang ini. Nah, dari sampel itu nanti kita ambil harga rata-rata untuk melihat perkembangan harga, terutama harga bahan pokok ya. Yeah. Nah, harga yang kita ambil ini terus kita laporkan ke BI, kita laporkan juga ke wali kota tentunya, dan kita juga input laporan ke Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2KP. Jadi itu kegiatan yang rutin kita lakukan. Kalau untuk dalam upaya pengendalian inflasi, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang itu pertama mengadakan pasar murah. Kegiatan ini memang sebenarnya kegiatan yang bersifat jangka pendek. Jadi begitu kita lihat ataupun begitu kita analisa dari hasil monitoring harga tadi, kita lihat ada gejolak ataupun
pergerakan harga, maka kita juga melakukan antisipasi semisal dengan melakukan pasar murah. Tapi karena pasar murah ini bersifat kalau pasar murah itu maaf ya, pasar murah itu bersifat rutin. Jadi untuk menjaga pengendalian inflasi, maka pemerintah Kota Palembang hampir sepanjang tahun itu melaksanakan pasar murah. Pasar murah ini kita laksanakan di 18 kecamatan, dilaksanakan bergiliran. Kita buat jadwal, kita koordinasi dengan camat, titik-titik mana yang kiranya dapat membantu masyarakat yang penduduknya banyak, yang nanti bisa mendapatkan harga bahan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Baik. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Mbak ya, kita ini juga melakukan kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok. Iya. Di beberapa daerah yang sudah kita adakan kerjasama itu antara lain dengan Brebes untuk bawang, Nganjuk juga untuk bawang, terus Bima untuk bawang merah, itu untuk di Provinsi Sumatera Barat juga untuk bawang merah, terus ada beberapa daerah lagi untuk cabai, misalnya di daerah Magelang itu juga sudah kita adakan kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah ini juga merupakan solusi jangka pendek juga, sama seperti pasar murah tadi. Jadi seandainya kalau seandainya misalnya harga bawang merah dan harga cabai itu kan termasuk komoditas yang fluktuatif di pasaran. Baik. Jadi dengan kerjasama daerah diharapkan nanti saat pasokan di Kota Palembang berkurang, kita bisa minta dengan daerah yang sudah kerjasama dengan kita itu untuk diprioritaskan. Seperti itu, Mbak. Baik. Pak Al-Fajri, apakah juga ada dampak dari bencana yang terjadi di Sumatera lainnya? Ini juga mempengaruhi harga-harga di Sumatera Selatan, mungkin terkhususnya di Kota Palembang, Pak. Oh ya, karena seminggu yang lalu ya, kalau kita ada bencana yang lumayan besar di Sumatera Barat, di Aceh dan di Sumatera Utara ya. Tiga daerah ini kalau kita lihat itu beberapa Sumatera Barat dan dan Aceh yang merupakan salah satu pemasok komoditas bawang dan cabai. Nah, kemarin sempat komunikasi dengan beberapa distributor bawang di Palembang. Mengapa terjadi kenaikan sedikit-sedikit itu kan? Yang pertama karena memang pasokan bawang dari Pulau Jawa, dari Brebes, dari Nganjuk dan sekitarnya itu berkurang. Itu dikarenakan faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil bawang. Nah, itu menyebabkan kenaikan harga bawang. Ditambah lagi minggu kemarin kita juga ada bencana yang menimpa salah satu pemasok bawang merah kita, yaitu dari daerah Sumatera Barat. Sebenarnya, Mbak, kalau di daerah Jawa itu gagal panen, terus di Sumatera Barat itu tidak terjadi bencana, mungkin pasokan kita tetap stabil. Tapi kemarin karena terjadi bencana, pasokan itu mungkin tidak kena di hasilnya, tapi mereka tidak bisa ngirim barang ke kita karena jalur yang terhambat kan akibat banjir itu. Tapi info terakhir semalam, saya komunikasi juga dengan distributor bawang merah di Jakabaring itu, bawang merah dari Padang sudah mulai masuk lagi. Jadi diharapkan bisa menekan dan tetap stabil di harga yang kemarin, harga bawang yang pertama. Baik, kita pagi hari ini juga sudah terhubung bersama Pak Fikri selaku pengamat ekonomi UIN Raden Patah Palembang. Pak Fikri selaku pengamat ekonomi mungkin bisa menjelaskan juga sebenarnya faktor-faktor yang
mempengaruhi inflasi selama Natal dan Tahun Baru, dan tentunya bagaimana juga nih pemerintah dapat mengantisipasinya, mengingat juga tadi sudah disampaikan Pak Fajri bahwa dari dampak bencana ini juga mempengaruhi harga yang ada di Sumatera Selatan, mungkin terkhususnya di Kota Palembang. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Mbak Dela dan Pak Fajri dan juga para pendengar RRI Palembang. Jadi di sini ya kegiatan ini apa namanya kenaikan harga di menjelang Natal dan Tahun Baru itu setiap tahun merupakan kegiatan rutin ya. Ya. Jadi bukan hanya di tahun 2025, tapi di tahun 2024, 23 dan lain sebagainya itu juga melakukan kenaikan harga karena adanya persaingan pasar dan lain sebagainya. Nah, jadi memang dalam tahun ini bahkan bukan hanya karena cuaca, bencana alam, dan juga karena kebiasaan lonjakan permintaan di akhir tahun, juga ada faktor lain seperti adanya MBG. Nah, MBG ini menyebabkan harganya juga semakin tinggi karena ada persaingan pasar dari para toko, kemudian pedagang, kemudian juga pengelola dapur, dan juga masyarakat-masyarakat di Kota Palembang misalnya. Nah, jadi dengan adanya persaingan yang semakin tinggi untuk mendapatkan telur, ayam, minyak, kemudian gula dan lain sebagainya, maka harganya juga akan semakin tinggi. Nah, maka oleh sebab itu perlu kita adanya intervensi dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kota Palembang, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Itu untuk mengintervensi terjadinya kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru ini yang bisa jadi bisa lebih tinggi kenaikan harganya yang menyebabkan inflasi di beberapa komoditas bawang merah, kemudian bawang putih, telur, dan lain sebagainya itu. Nah, maka oleh sebab itu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajri untuk jangka pendeknya operasi pasar murah di beberapa tempat tadi katanya ada dipantau di 5 titik di Kota Palembang. Nah, juga mungkin untuk solusi jangka panjangnya mungkin untuk terus dicek, untuk melakukan koordinasi terus dengan Bulog dalam persediaan beras, kemudian distributor-distributor, tadi distributor kalau memang di Sumatera Barat terjadi bencana, kemudian ada juga distributor di Magelang, di eh, apa Banyuwangi untuk bawang merah dan lain sebagainya, sehingga memang eh, perlu adanya koordinasi ketika memang di beberapa titik itu kurang ataupun ada bencana alam ataupun tidak bisa masuk ke Sumatera Selatan karena akses jalan terputus misalnya. Jadi perlu melakukan koordinasi di tempat-tempat lokasi lainnya sehingga rantai pasok itu bisa lebih kuat karena selalu ada informasi dan tidak akan ada terjadi kelonjakan harga di beberapa bahan-bahan pangan yang diperlukan oleh masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Karena juga di Natal dan Tahun Baru selalu ada masyarakat-masyarakat yang ingin membuat kue, jadi produksi telur itu semakin tinggi, Ya. harganya semakin tinggi dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, baik Pak Fikri dan Pak Fajri, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita di Pro 1 RRI Palembang yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgon. Di sini ada analisis perdagangan Ali Muda dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Pak Fajri, dan pengamat ekonomi dari UIN Raden Patah Palembang ada Bapak Fikri. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Ini luar biasa sekali ya, 4 kali kita sudah di penghujung tahun. Sudah di bulan Desember 2025 dan Hari Raya Natal bagi merayakan menjelang Tahun Baru. Terkait dengan temanya ini menarik ya, berhubungan dengan pasar murah. Ini sering sekali kita mendapati beberapa momen tertentu pemerintah daerah itu menggelar pasar murah. Nah, yang menjadi pertanyaan dari masyarakat ini berhubungan dengan efektivitasnya nih Pak. Kita masyarakat bertanya-tanya ya, seberapa efektif pasar murah ini bisa menekan laju inflasi secara keseluruhan di Kota Palembang khususnya. Karena kita ketahui bahwa pasar murah ini kan hanya menjangkau area dan durasi yang terbatas ya.
Nah, ini kan juga tidak seluruh bisa menyentuh masyarakat. Mungkin hanya masyarakat tertentu yang mungkin dekat dengan beberapa pasar murah yang bisa membelinya atau bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Nah, apakah ada data spesifik mengenai persentase penurunan harga komoditas utama setelah program ini diadakan gitu ya, atau dilaksanakan? Misal contoh seperti beras, apakah juga terbukti ada datanya di tahun kemarin, di tahun 2024 mendekati momen yang sama di penghujung tahun dibandingkan tahun ini gitu. Kan bisa dievaluasi mungkin dari kita. Nah, kemudian juga sejauh mana juga nih pemerintah daerah bisa memastikan bahwa pasar murah ini benar-benar tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat berpendapatan rendah ya, terutama masyarakat yang saya juga ada kesusahan, yang rentan terhadap gejolak harga. Jadi bukan hanya masyarakat umum saja gitu ya. Kemudian juga yang ketiga ini terkait dengan ketersediaan pasokan juga penting sepertinya Pak. Dan mengingatkan peningkatan permintaan yang sangat tinggi menjelang Natal dan Tahun Baru ini juga kan kita ketahui bersama lah. Nah, ini bagaimana pemerintah daerah juga memastikan bahwa stok barang yang dijual di pasar murah memadai tanpa mengganggu pasokan di pasar tradisional lainnya gitu yang bisa memicu kelangkaan di tempat yang lain. Mungkin itu aja Mbak. Terima Baik, kasih banyak. terima kasih Pak Virgon di Banyuasin. Pak Fajri, boleh ditanggapi Pak Fajri? Oke, terima kasih Pak Virgun atas pertanyaannya. Memang bagus sekali pertanyaan dari Pak Virgun ini. Mengenai efektivitas pasar murah dalam pengendalian inflasi, kalau Bapak minta data detail mungkin kita tidak punya Pak ya, perbandingan secara langsung. Tapi itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kota Palembang, terutama Dinas Perdagangan. Nah, dalam pengendalian inflasi kan bukan hanya, perlu Bapak ketahui, inflasi itu kan bukan hanya di komoditas bahan pokok. Jadi kalau hasil-hasil pernah kita ikut rapat dengan Kementerian Perdagangan Negeri bersama BPS dan sebagainya, penyumbang inflasi kalau diperhatikan sebenarnya harga emas Pak. Itu yang paling tinggi penyumbang inflasi. Tapi kalau yang menyangkut kehidupan masyarakat memang di masyarakat, kebutuhan masyarakat ini seperti bahan pokok dan sebagainya. Makanya peran dari Dinas Perdagangan itu berupaya untuk tetap membantu masyarakat mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Salah satunya itu tadi, kalau kita pasar murah itu maka selain bawang putih, cabai itu yang jadi primadona yang dicari masyarakat itu pada saat pasar murah adalah beras dan minyak goreng. Nah, beras ini kan kita dibantu oleh Bulog untuk memasok setiap titik itu 3 ton tiap titik. Jadi dengan harga kalau kita beli di pasar beras PAP itu kan HIT-nya 62.500. Tapi kalau kita beli di pasar murah itu bisa didapat dengan harga 57.000. Jadi itu yang sebenarnya yang membantu masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok yaitu beras. Itu dari Bulog harga beras PAP yang biasanya 62.000, harga HIT-nya itu bisa didapat dengan harga 57.000. Terus harga minyak goreng. Harga minyak goreng kan HIT-nya 15.700, tapi di pasaran kalau di pasar-pasar rakyat itu memang harganya berkisar 15.700, 16.000 gitu. Tapi kalau di warung-warung kan bisa harga 17, 18 gitu. Nah, di pasar murah ini pabrik minyak kita yang ada di Kota Palembang yaitu PT Internusa itu memberikan harga di bawah HIT, malah harga yang dijual 14.700 per liter. Ini jelas sangat diharapkan dan membantu masyarakat karena minyak goreng dan beras aja itu sudah lumayan jauh selisihnya dari harga yang ada di pasar Mbak ya. Nah, kalau untuk data yang Bapak minta tadi, data terperinci perbandingan dari tahun ke tahun memang kita tidak punya Pak. Tapi yang kalau Kota Palembang mungkin bisa kita lihat sejauh mana pencapaian dalam pengendalian inflasi itu dilihat dari pada tanggal 28 November kalau nggak salah, Kota Palembang ini mendapatkan penghargaan kota terbaik di Sumatera dalam pengendalian inflasi. Itu penghargaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Jadi nama penghargaannya TPID Award, Tim Pengendalian Inflasi Daerah itu. Nah, Kota Palembang
mendapatkan award, yaitu sebagai kota terbaik dalam pengendalian inflasi di Sumatera. Termasuk juga digandeng dengan kota-kota lain yang dari pulau-pulau lain. Kalau di Jawa, masalah kota Tasikmalaya itu. Nah, selain Kota Palembang, Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan yang sama dalam kategori provinsi itu. Jadi kalau data rinci perbandingan memang kita punya, tapi kalau untuk melihat pengendalian inflasi, Kota Palembang sudah dapat penghargaan dalam TPD Award yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Nah, kami di sini Dinas Perdagangan berperan serta dalam pengendalian inflasi itu, ya pertama tadi dalam solusi jangka pendek yang melaksanakan pasar murah. Terus juga kerjasama antar daerah. Memang kalau untuk solusi jangka panjang, inflasi kan sebenarnya sangat erat keterkaitannya dengan ketersediaan dan harga kan. Berlaku hukum ekonomi, kalau barang banyak permintaan sedikit, harga murah gitu kan. Harga stok sedikit, permintaan banyak, harga naik. Jadi salah satu solusi memang kalau untuk solusi jangka panjangnya untuk persediaan stok, yaitu Kota Palembang harus mulai melakukan menggerakkan penanaman secara mandiri di masyarakat ataupun di lingkungan kantor, baik itu cabai ataupun bawang, dan mungkin memperluas area pertanian, walaupun sebenarnya Kota Palembang ini fokusnya bukan di pertanian, tapi sebagai kota dagang. Itu, Pak. Baik, Pak Fajri, tadi yang disampaikan Pak Virgon juga di Banyuasin untuk kepastian stok ini sejauh ini seperti apa di Kota Palembang? Kalau kepastian stok itu memang tadi sudah saya bilang, salah satu solusi untuk seandainya stok Kota Palembang ini berkurang ataupun terhambat, itu ya kita kan sudah ada beberapa daerah yang mengadakan kerjasama dengan kita. Jadi daerah-daerah tersebut yang kita hubungi, baik dari pemerintah atau dari para distributor langsung, itu menghubungi minta kalau bisa minta diupayakan dipasok duluan gitu di Palembang gitu kan. Karena kalau memang kita memaksa meminta kan nggak mungkin, karena para petani atau penghasil itu kan pasti mereka juga punya pelanggan dari Kota Palembang. Tapi setidaknya dengan adanya kerjasama antar daerah itu, kita mungkin bisa mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pasokan dari daerah-daerah tersebut. Dan memang sudah kata Pak Fikri tadi, menjelang Natal, Tahun Baru, Hari Raya Besar, Idul Fitri dan sebagainya, itu pasti memang terjadi kenaikan harga ya, karena memang peningkatan permintaan dari masyarakat, sedangkan jumlah pasokan kesediaan barang itu tidak bertambah. Nah, kita upayakan juga ini kalau menjelang hari-hari besar keagamaan itu distributor untuk menambah stok, jadi mengimbangi dengan permintaan. Kalau untuk beras, untuk minyak, itu mungkin masih bisa kita perkirakan stok berapa, karena mereka kalau tidak terjadi misalnya gagal panen, beras itu aman. Dan sekarang aja kan stok beras kita banyak, terutama diserap oleh Bulog dan beberapa distributor pabrik-pabrik swasta lainnya. Kalau itu yang rentan ini Mbak, itu yang hasil pertanian itu kayak bawang sama cabai merah, itu kan rentan. Itu sangat tergantung dengan faktor cuaca. Faktor cuaca dan juga telur juga tadi disinggung Pak Fikri, ya memang benar, telur itu kalau menjelang hari raya, baik Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha, itu pasti meningkat permintaannya karena banyak masyarakat yang membutuhkan. Nah, telur juga kita tidak, maksudnya tidak masih tergantung dengan kemampuan dari para petani peternak telur. Jadi kadang-kadang perubahan cuaca juga mengganggu. Jadi telur itu Mbak, ayam petelur itu kalau cuaca itu panas, hujan, itu stres mereka. Dan kalau mereka stres, produksi telur mereka itu turun. Jadi bisa dikatakan tergantung juga dengan cuaca telur itu. Baik Pak Fajri dan Pak Fikri, sebelum Pak Fikri juga mengomentari atau menjawab tadi pertanyaan dari Pak Virgo di Banyuasin, kita terima telepon dulu. Ada yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi, Pak Zakaria di Kenten. Halo, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Zakaria, silakan Pak Zakaria, ada yang ingin disampaikan?
Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Fajri ya Ya, dari dari perdagangan. Dinas Mungkin Perdagangan. Pak Fikri juga bisa menanggapi. Ya, saya mau tanya ini di luar dari komoditas yang sekarang kita dibicarakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa harga emas itu bisa mempengaruhi inflasi ya. Kemudian yang saya tanyakan, seberapa jauh gitu pemerintah itu untuk mengontrol masalah harga emas. Karena kalau dolar kan bisa dikendalikan dari Bank Indonesia. Nah, sekarang harga emas ini apakah memang sesuai dengan pasar yang berlaku? Karena kalau di luar negeri itu katanya harga emas bisa dikendalikan oleh negara. Seperti Amerika, itu dia nyetok emas gitu. Bagaimana menurut tanggapan Bapak Fajri atau Pak Fikri? Baik, Terima kasih baik, terima penjelasannya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Fajri boleh ditanggapi terlebih dahulu, Pak Fajri. Yes, mungkin sedikit Pak ya, karena juga pengetahuan saya tentang gejolak harga emas ini juga kurang 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 banyak ya. Tapi setahu saya itu harga emas itu tidak bisa dikendalikan Pak oleh pemerintah karena itu mengikuti harga pasaran dunia. Jadi begitu harga pasaran dunia naik, dan itu biasanya kalau harga emas itu dia linear dengan harga dolar. Jadi dolar naik, emas juga naik biasanya. Itu kalau di harga emas itu mengikuti harga dunia. Nah, sekarang tren masyarakat Indonesia itu 2 dari 3 orang itu investasinya dialihkan ke emas dibandingkan dengan menabung di bank. Makanya sekarang permintaan emas di Indonesia itu tinggi karena mereka melihat pergerakan harga emas itu sangat cepat ya. Jadi dari tahun kemarin aja itu hampir kurang lebih 100% kenaikan harganya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa masyarakat tertarik untuk berinvestasi di emas dibandingkan dengan di tabungan ataupun di obligasi dan sebagainya. Karena pergerakan harga emas itu memang menjanjikan. Ditambah lagi karena permintaan tinggi, pasokan emas juga terbatas, terutama yang logam mulia kan, dan juga yang perhiasan. Maka kenaikan emas itu memang kalau pemerintah tidak bisa ikut campur Pak, karena pemerintah itu dalam hal ini cuma bisa memantau kalau untuk emas. Kita tidak bisa intervensi karena stok cadangan emas itu punya bank sentral ya, dalam hal ini mungkin Bank Indonesia, bukan punya pemerintah daerah. Jadi kan bank sentral juga tidak mungkin juga menggelontorkan untuk mengendalikan harga emas, menggelontorkan cadangan mereka karena cadangan itu termasuk devisa negara. Pak Fikri koreksi ya kalau komentar saya ini Ya, salah ya. atau ini. Baik, ya. Jadi memang untuk emas saat ini berlaku hukum pasar. Jadi permintaan naik juga harga naik. Kurang lebih itu kalau dari saya. Mungkin Pak Fikri Baik. bisa menambahkan. Baik, Pak Fikri mungkin bisa ditanggapi juga tadi pertanyaan dari Pak Virgo, terus juga tadi dari Pak Zakaria di Kenten. Silakan Pak Fikri. Ya, di sini saya ingin menanggapi dari Pak Zakaria dulu ya. Jadi memang emas itu menjadi primadona investasi saat ini, di mana memang 2 dari 3 orang itu investasi emas. Nah, emas ini itu memang agak sulit untuk dikontrol oleh negara, tapi bukan berarti tidak bisa. Di Indonesia ini yang agak mirisnya itu Indonesia itu punya tambang emas besar. Nah, tetapi emasnya itu bukan masuk ke Indonesia, tapi langsung keluar ke Amerika. Nah, mungkin suatu saat ketika memang sudah selesai MOU-nya, Freeport dan lain sebagainya dengan PT Antam, itu mungkin bisa dibuat regulasi itu untuk jangka panjang. Apakah emas itu bisa memang tidak semua keluar ke luar negeri, tapi juga bisa disebarluaskan langsung ke perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh emas yang ada di Indonesia, Antam, Aneka 24 dan lain sebagainya. Nah, jadi memang eh, dari pemerintah sendiri itu perlu memberikan edukasi bahwa investasi itu bukan hanya investasi emas. Ya memang karena memang masyarakat saat ini ada panik buying, jadi
Halo Pak Fikri. Mereka Halo Pak Fikri. Halo. Pak Fikri mungkin bisa merubah posisinya Pak Fikri, soalnya kita putus-putus ini nerimanya di sini Pak Fikri. Halo. Baik, kita sapa kembali Pak Fikri, soalnya kita terimanya putus-putus nih Pak, sinyalnya mungkin. Halo Pak Fikri. Halo Pak Fikri. Mungkin oke, baik kita Halo. ya mungkin bisa berubah posisi dulu Pak Fikri, soalnya kita tidak bisa nerima dengan baik nih suara Pak Fikri di studio. Oh iya iya iya, iya. Nah, baik. Siap-siap saya Ini ganti jaringan dulu. sudah kembali nih Pak Fikri, silakan dilanjutkan kembali Pak Fikri. Ya ya ya. Mungkin tadi agak nge-lag ya. Iya Pak. Oke oke. Jadi memang emas itu agak susah kita prediksi. Eh, dari pemerintah juga kita perlu menempatkan bahwa memberikan edukasi kepada masyarakat, investasi itu tidak selalu ke emas. Ya memang emas itu investasi yang paling liquid, yang paling cepat untuk menghasilkan. Karena kita lihat dari 2002 dari 2017 ke tahun ini 2025 itu bisa naik hampir 2 kali lipat atau lebih. Dulu di 2017 itu 1 gramnya hanya 800.000 dan saat ini sudah menjadi 2.400.000, 3 kali lipat. Nah, jadi memang eh, daripada masyarakat itu panik karena semua masyarakat 2 dari 3 orang mau membeli emas, bisa diberikan edukasi bahwa investasi tidak hanya emas, investasi bisa ke saham, banyak saham-saham yang bagus, BCA, BRI dan lain sebagainya. Nah, memang karena nilai realnya itu tidak sesuai lagi dengan apa yang ada disampaikan. Misalkan harga HET emas itu 2,4 juta per gramnya. Tetapi ketika kita lihat ke pasaran untuk logam mulia, itu bisa jadi 2,8, 2,9 ataupun 3 juta. Karena memang itu bukan berdasarkan nilai realnya emas yang 3 juta misalnya. Tetapi memang itu murni karena barangnya tidak ada, barangnya langka, jadi harganya melambung lebih tinggi daripada HET. Nah, jadi memang mirisnya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin tidak masuk ke sini. Indonesia itu penghasil emas, tapi emasnya itu bukan beredar di Indonesia, tetapi beredar ke luar negeri seperti itu. Harapannya ada regulasi terkait untuk PT Freeport, Antam, dan PT-PT aneka tambang lainnya itu untuk berintegrasi supaya emas itu bisa eh, benar-benar dikelola oleh Bank Indonesia, dikelola oleh pemerintah kita untuk menstabilkan harga emas. Mungkin emas tidak mungkin lagi turun ke 800.000, 1,5 juta, ya tetapi setidaknya bisa stabil di harga 2 juta seperti itu. Baik, tadi dari Pak Zakaria di Kenten, terus mungkin bisa ditanggapi dari Pak Virgo di Banyuasin soal seberapa efektivitas pasar murah yang di Kota Palembang nih Pak Fikri. Oh iya, untuk yang Pak Virgon tadi, nah untuk pasar murah ini, tadi disampaikan oleh Pak Fajri bahwa kita ambil contoh beras. Beras yang ada di pasar murah itu bisa turun hampir 4 sampai 5 ribu. Nah, perbedaan harga 5 ribu ini ketika kita berbicara tentang masyarakat yang menengah ke bawah itu sangat efektif, sangat bermanfaat bagi mereka karena beda 500 rupiah, kita Iya, tidak berbicara 5.000. Beda 500 rupiah saja itu bisa berdampak pada mereka karena bisa mereka plotkan uangnya ke pembelian barang pokok yang lain. Nah, jadi harga yang murah yang mungkin tidak semua bisa diakses oleh masyarakat di eh, Kota Palembang bahkan karena memang hanya di titik-titik tertentu. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus memang berperan aktif, tetapi masyarakat juga. Misalkan di desa-desa di luar Kota Palembang misalnya diaktifkan lagi koperasi-koperasinya, masyarakat-masyarakatnya bekerja sama bagaimana cara mendapatkan barang-barang pokok yang bisa disebarluaskan di suatu daerah yang ada. Nah, seperti itu. Karena memang kita ketika berbicara pasar murah ya pasar murah hanya ada di titik-titik tertentu. iya. Tidak semua masyarakat bisa menjangkaunya seperti itu. Baik,
Baik, kita terima telepon kembali untuk ada yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090 bersama analisis perdagangan Ali Muda dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Bapak Muhammad Al-Fajri, dan bersama pengamat ekonomi Sumatera Selatan dari UIN Raden Patah Palembang ada Bapak Fikri Hijami. Dan siaran ini secara live juga ya di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita beralih ke mungkin pertanyaan ya Pak ya. Ada pertanyaan masuk di WhatsApp di 082179279090 dari Pak Coki di Sukabangun. Selamat pagi Pak Fajri, izin bertanya Pak. Ini untuk pasar murah tadi, titik-titik lokasinya di mana saja untuk di akhir tahun ini dan waktunya kapan saja atau harinya kapan saja Pak? Mohon penjelasannya dari Pak Coki di Palembang. Silakan Pak Fajri, boleh ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Coki atas pertanyaannya. Jadi sekarang ini kan kita sudah di tanggal 9 Desember 2025. Nah, hari ini kita ada pasar murah, tapi lokasinya di Kertapati. Jadi karena memang keterbatasan anggaran, keterbatasan personil, maka kita tidak bisa mengadakan serentak. Jadi kita itu dari awal tahun Mbak mengadakan pasar murah itu di setiap kecamatan, tapi secara bergilir. Yeah. Jadi kita jadwalkan bergilir. Jadi kalau sepanjang tahun ini satu kecamatan itu bisa dapat di 3 kali atau 4 kali giliran. Yang menentukan titik di tiap kecamatan itu adalah pihak kecamatannya. Jadi misalnya kalau di Kertapati hari ini kita ada di Jalan Jenderal Satipi Darwis itu di Lorong Karya 1, Kelurahan Karya Jaya. Itu yang menentukan titiknya itu pihak kecamatan. Nah kalau dulu tahun-tahun sebelumnya ya, kita kan pusatnya kalau mengadakan pasar murah itu biasanya di kantor camat biasanya. Di arahan Bapak Wali Kota, Pak Ratu Dewa. Jadi mulai tahun ini kita pasar murah itu harus berada di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah yang berpenghasilan rendah. Makanya titik-titik itu kita minta bantuan dari pihak kecamatan untuk memilih di mana kira-kira yang masyarakatnya ramai, yang masyarakatnya kira-kira kurang mampu, berpenghasilan rendah. Nah itu kita minta bantuan camat untuk memilihnya. Nanti setelah camat milih, kita tentukan jadwal, baru kita mengadakan pasar murah tersebut. Nah untuk tahun ini, jadi hari ini kan di Kertapati, jadi ada sisa lagi 1, 2, 3, 4, 5 titik lagi. Sampai di tanggal 18 Desember 2025. Itu kalau boleh saya bacakan, ini nanti di hari Kamis lusa itu ada di Seberang Bulu 2. Nah ini di halaman kantor Kecamatan Seberang Bulu 2. Mungkin pemilihan ini saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau pengalaman kami, halaman kantor Camat Seberang Bulu 2 ini selalu ramai. Jadi tidak perlu di titik tengah masyarakat, di kantor camat ini juga selalu ramai. Nah, berikutnya lagi di hari Senin tanggal 15 Desember itu kita ada di Kecamatan Sako, yaitu Komplek Gria Sako Permai. Hari Selasa tanggal 16 Desember di Sukarami, di Kelurahan Rambut Tutu. Rabu 17 Desember itu di Ilir Timur 1 di depan kantor Lurah 3 Pasir Ilir, dan terakhir hari Kamis di Ilir Barat 1 di Lorong Muhajirin, Lorong Pajo. Berarti jadi tinggal 5 titik lagi. Berarti tinggal 5 titik ya? Iya, tapi kalau dihitung dari awal tahun itu sudah hampir 40 titik ini, lebih mungkin. Baik. Penyelenggaraan pasar murah yang sudah diadakan oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang. Baik, Pak Fajri dan Pak Fikri, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Ana ya di Prabu Muli. Silakan Oma. Iya Pak Dela. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Bapak ya. Salam sehat selalu. Bapak mengenai harga-harga naik ini Pak. Sebenarnya kalau kenaikan harga-harga ini udah dari dulu kayaknya Pak ya. Dan kalau sudah naik tidak ada lagi kemungkinan turun gitu harga itu. Jadi kami ibu-ibu ini pusing sebenarnya mengatur kebutuhan dalam rumah tangga lah gitu ya. Sebenarnya penyebabnya itu apa Pak?
Itu satu. Terus yang kedua mengenai pasar murah, sebenarnya tujuan pemerintah ini mengadakan pasar murah itu untuk apa? Untuk menolong orang miskin kah? Jangan dikatakan orang miskin deh, orang tidak mampu yang perekonomiannya di bawah lah ya, kalau dibilang bawah, tengah, atas gitu. Tapi pernah saya lihat nih, pengen lihat dulu karena memang di sini diadakan pasar murah, itu juga diadakan di kecamatan. Pengen lihat, rupanya yang datang ke pasar murah ini adalah orang-orang yang bermobil gitu Pak. Jadi tujuan pemerintah itu untuk mengadakan pasar murah ini untuk apa sebenarnya? Apa menolong orang yang tidak mampu? Apakah memang untuk menolong seluruhnya masyarakat dengan harga yang murah gitu? Jadi kalau bisa gitu, kadang-kadang kan kita juga tidak tahu informasinya ada pasar murah ini nih. Gimana Pak kalau kayak gini Pak ya? Ini kan ini hanya pendapat saya gitu Ya, Pak. Jadi kan baik. biar semua menikmati pasar murah itu gitu. Baik. Kalau umpamanya didatangi adalah didata gitu. Kira-kira di mana lah sebenarnya orang-orang yang benar-benar membutuhkan pasar murah ini gitu. Nah di situlah diadakan gitu maksud saya. Baik, Om Terima Ana. kasih Bapak, terima Siap. kasih Mbak Dela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajri, boleh ditanggapi Pak Fajri. Ya, jadi soal Ibu yang dari mana? Dari Parabumuli ya? Iya, Oma Ana di Prabumuli, Ibu Ana. Iya, Ibu Ana dari Parabumuli itu. Jadi izin Bu, saya menjawab sesuai tempat saya saja Bu ya. Kami kan dari Dinas Perdagangan Palembang. Kalau Ibu untuk di Prabumuli mungkin bisa nanya ke Dinas Perdagangan Prabumulinya. Tapi saya jawab secara umum aja Bu ya. Jadi memang benar tujuan kalau kami di Palembang itu mengadakan pasar murah itu membantu masyarakat mendapatkan harga barang pokok. Itu tujuan pertama, itu dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran. Sasarannya itu memang terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kami tidak menutup kemungkinan ataupun menutup kesempatan kepada masyarakat lain untuk ikut berbelanja. Karena kalau memang khusus untuk masyarakat rendah itu makanya bukan lagi pasar murah, Bu. Bisa kita mereka kan udah dapat subsidi, udah dapat bantuan sejenis BLT itu dari pemerintah. Nah, makanya kalau Kota Palembang, arahan Pak Wali Kota Ratu Dewa kemarin, untuk pasar murah di tahun 2025 ini dan berikutnya harus ternyata di tengah perkampungan, di tempat langsung di masyarakat, jangan di kantor-kantor lagi. Itu salah satu upaya dari kita untuk menjangkau biar pasar murah itu lebih bisa dijangkau, didatangi, mungkin juga masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa membeli langsung di sana. Benar kata Pak Fikri tadi, bagi masyarakat itu selisih 500 saja udah lumayan. Iya. Nah, Kota Palembang sendiri selain dari Dinas Perdagangan, kita juga dapat support dari Bank Sumsel dan juga Bank Palembang. Iya. Supportnya itu berupa voucher senilai 10.000 untuk membantu masyarakat dalam berbelanja. Jadi mereka belanja di satu tempat, di satu bukan tempat, di penjual yang ikut pasar murah. Nah, itu total belanja nanti dikurangi 10.000. Misal harga telur ya 27.000 mereka beli sekilo, atau 25.000 mereka beli sekilo. Voucher itu harga mereka tinggal bayar 15.000. Mereka misalnya beli beras premium, karena selain dari beras SPAP yang dijual oleh Bulog, kami juga ada distributor di Wilmar yang menjual beras premium mereka itu juga dari harga 72, kalau mereka bayar pakai voucher itu tinggal 62.000 lagi. Nah, itu salah satu upaya kita membantu masyarakat. Jadi selain memilih tempat memang yang banyak masyarakat berpenghasilan rendah di tengah perkampungan, kita juga membantu lewat voucher itu. Walaupun jumlah voucher itu terbatas, paling 100 voucher per titik. Baik. Itu aja. Baik, Pak Fajri mungkin bisa dijelaskan sedikit harga-harga bahan pokok yang ada di pasar murah itu kisaran harganya, Pak? Kalau telur hari ini telur kan itu berubah terus, jadi saya belum lihat
untuk hari ini harga di pasar murah. Tapi kalau kemarin-kemarin harga telur itu 25, kalau harga di pasar kan 27.000. Iya. Itu selisih 2.000. Nah, terus harga tadi beras sudah saya sebutkan, yang primadonanya kan beras dan minyak goreng itu beras di harga 57.000, minyak goreng di harga 14.700. Minyak goreng itu kalau kita beli di warung 18.000, 18.700 sudah lumayan, belinya 2.000 lebih. Yang beras tadi, beras SPHP tadi, beras SPHP itu kan kualitas medium, kalau di pasar Mbak ya, di pasar itu harganya 62.000. Kalau di warung itu bisa 65. Kita jual 57, udah selisih 5.000. Terus ada lagi di pasar murah itu ada tepung terigu. Tepung terigu itu kita jual ke 10.000, harga di pasaran sekitar 12.000, 12.500. Kalau gula, gula itu sama, karena sama kayak di pasar modern ya, jadi sesuai HIT 17.500. Tapi kalau kita belanja ke pasar, ke warung bisa 18.000 itu, lumayan lah. Pengurangan harga 500.000. Terus ada juga beras premium tadi. Beras premium itu kalau kita beli di supermarket itu harga 74 sampai 75.000. Beras yang merek Fortune, merek Sania itu kalau di kita cuma 72.000. Baik. Banyak lagi lah barang-barang yang memang kita wajibkan kepada para distributor ataupun UMKM yang ikut dengan kita sebagai mitra di pasar murah itu harus menjual harga dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ada di pasaran. Baik, kita kembali ke Pak Fikri. Pak Fikri selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan, mungkin yang menjadi catatan untuk pemerintah kita dalam mencegah inflasi selama Natal dan Tahun Baru, apa saja nih Pak Fikri? Yang pertama itu menjaga agar rantai pasok itu tidak terlalu panjang. Jadi ketika nilai realnya itu misalkan harga apa ya, cabai lah misalkan. Harga cabai sekarang misalkan kita instruksinya 30.000. Nah, berarti kalau di petaninya tentu lebih murah. Nah, tetapi kalau terlalu banyak rantai pasoknya, maka itu bisa di konsumen, di pasar itu harganya bisa lebih tinggi. Nah, maka oleh sebab itu pemerintah itu perlu menjaga harga dengan mengawasi rantai pasok. Karena jika terlalu banyak tengkulak, makelar, dan lain sebagainya, maka harganya semakin tinggi. Nah, kemudian untuk di akhir tahun ini, nah tentu dengan adanya pasar murah tadi, supaya masyarakat itu tidak panik, tidak beli, tidak konsumtif, maka selalu ada di pasar murah itu nanti mungkin bisa ada di edukasi, di mana kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak perlu impulsif untuk membeli terlalu banyak, sehingga semua orang itu bisa kebagian. Tidak hanya kita saja, semuanya kita yang beli. Maka kalau kita bisa bijaksana dalam memilih barang-barang yang kita beli tidak terlalu konsumtif, itu bisa sebagai saran untuk di rumah tangga seperti itu. Nah, adapun untuk menjaga kestabilan harga ya tentu perlu koordinasi bagi pemerintah Kota Palembang ataupun Pemprov Sumatera Selatan untuk berkoordinasi ke tempat-tempat provinsi-provinsi ataupun kabupaten yang memang menyediakan barang-barang bawang merah, cabai, kemudian bawang putih dan lain sebagainya, supaya ketika barang itu ketersediaannya kurang, maka barang itu bisa langsung dikontak, langsung dihubungi untuk mencukupi kecukupan yang ada, kebutuhan yang ada, ataupun kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat menjelang Tahun Baru dan Natal ini. Seperti itu. Baik, ada saran juga nggak sih Pak untuk masyarakat nih Pak Fikri agar tidak panik buying pada saat adanya pasar murah? Ini mengingat pasar murah tinggal kurang lebih 5 titik lagi nih Pak Fikri. Ya, saran saya beli yang sekiranya memang kurang, beli yang sekiranya memang dibutuhkan saja. Karena biasanya di pasar murah ini itu antrinya panjang kan. Nah, jadi kita kalau mau cepat ya datang lebih pagi, seperti itu. Nah, memang kita sendiri ketika ada pasar murah kan
kita ingin kita yang mendapat lebih banyak, kita yang mendapat paling awal. Nah, itu yang bisa menjadi nanti suasananya chaos ataupun kekacauan Iya. ketika tidak ada yang mau antri, tidak ada yang mau mengalah, karena yang datang duluan itu diserobot dengan yang datang akhiran. Nah, seperti itu. Mhm. Jadi ya karena kita orang Palembang, ya kita banyak-banyak melatih kesabaran lah, Iya. melatih bagaimana cara kita berperilaku, berakhlak ketika berada di ruang publik. Seperti Mhm. itu. Baik, mungkin terakhir Pak Fikri harapannya kepada pemerintah dan kepada masyarakat juga bersama-sama lah untuk mencegah inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Silakan Pak Fikri. Ya harapan kami, eh, kita tidak tahu, Indonesia ini kan memang selalu di setiap tahun itu menjelang Natal, Tahun Baru itu harga tinggi, harga naik. Dan hari ini juga ada program MBG yang menyebabkan harga naik lebih tinggi. Nah, maka oleh sebab itu bukan hanya pemerintah yang andil di kegiatan ini, di kondisi ini, tetapi masyarakat juga ya kita mulai di pekarangannya, misalkan ditanam cabai, ditanam di pekarangan di belakang rumahnya barang-barang ataupun tanaman-tanaman yang sekiranya memang kita efektifkan dan efisienkan lahan-lahan yang kita miliki itu sehingga eh, tanpa harus mencari barang-barang yang tidak ada, barang-barang yang ada di pasaran yang tidak ada, tapi kalau kita bisa memproduksinya sendiri, mulai dari rumah, itu bisa menjadi solusi. Nah, untuk pemerintah juga ya mungkin harus terus melakukan pengawasan, karena memang kalau saya lihat tadi rencana-rencananya, rencana selalu bagus, tetapi ketika rencananya itu tidak diawasi dengan baik, maka itu tidak bisa terlaksana. Seperti itu. Baik. Baik Pak Al-Fajri selaku analisis perdagangan Ali Muda dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, mungkin harapannya juga kepada masyarakat untuk memanfaatkan juga pasar murah, tinggal beberapa titik lagi ini di akhir tahun 2025. Silakan Pak Fajri. Baik, terima kasih Mbak. Jadi pada masyarakat manfaatkanlah program dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, ini pemerintah Kota Palembang eh, untuk berbelanja di pasar murah yang diadakan, karena memang seperti yang saya katakan tadi, sampai tanggal 18 nanti tinggal 5 titik lagi yang dilaksanakan, 6 titik sama hari ini. Nah, masyarakat dapat membeli barang yang ada di pasar murah itu, terutama barang-barang pokok, itu diharapkan tidak terlalu membeli dengan borongan seperti kata Pak tadi. Belilah sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Dan juga di pasar murah itu untuk barang seperti beras SPHP dan minyak kita itu kita batasi penjualannya, biar tidak terjadi pembelian borongan oleh satu dua orang gitu. Jadi untuk beras SPHP kita batasi dua karung 5 kg untuk per orang, dan untuk minyak kita itu kita batasi 2 kantong per orang. Satu kantong itu isinya 2 liter, jadi 4 liter untuk per orangnya. Itu salah satu upaya kita biar walaupun terjadi panik buying misalnya, tapi saya dari pengalaman kami tidak ada dari awal tahun sampai akhir tahun ini tidak ada panik buying di pasar murah itu yang membuat masyarakat antri berbondong-bondong. Tapi salah satu upaya kita yang kita terapkan untuk mencegah hal itu yaitu batasan pembelian, karena kalau tidak kita batasi tadi seperti saya bilang, nanti ada orang punya duit banyak, dia beli terus dia jual lagi, itu kan itu sangat tidak elok dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu saja Mbak.
Baik, baik, terima kasih banyak Pak Al-Fajri, analisis perdagangan ahli muda dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, Pak Fikri, pengamat ekonomi dari UIN Raden Patah Palembang yang sudah memberikan sosialisasi, edukasi juga bersama pendengar kita Pro 1 untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Fikri dan Pak Fajri dan pendengar. Itulah tadi bersama kedua narasumber kita berbincang di Palembang Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 9 Desember 2025, mengenai cegah inflasi Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah gelar pasar murah. Dan untuk Anda yang belum mendengarkan, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Palembang Menyapa.